Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, pada pertemuan kali ini materi akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Aan Anissa, dan dua teman saya, Alma Kholidah Mumtaz dan Ari Misbahul Munir. Nah, untuk materi kali ini yaitu tentang aliran-aliran dalam filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam. Sebelum saya menyampaikan tentang aliran-aliran dalam pendidikan, saya akan menjelaskan dulu definisi filsafat pendidikan. Nah, filsafat pendidikan ini adalah penerapan metode dan pandangan filsafat dalam pengalaman manusia yang disebut dengan pendidikan. Nah, filsafat pendidikan ini berusaha untuk menyelaraskan gejala yang berbeda-beda dalam pendidikan atau yang dialami oleh manusia itu. Sedangkan filsafat pendidikan Islam yaitu usaha untuk mencari konsep-konsep yang mengarahkan manusia, di antaranya berbagai gejala yang bermacam-macam, proses pendidikan dalam rancangan yang berpadu dan menyeluruh. Namun, akan tetapi, filsafat pendidikan Islam ini menggunakan atau berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kemudian lanjut ke aliran-aliran filsafat pendidikan. Sebelumnya, metode penelitian artikel ini atau materi ini yaitu dengan mengambil dari berbagai sumber, baik itu buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya. Untuk aliran-aliran filsafat pendidikan, saya akan menyebutkan 3, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh dua rekan saya nanti. Nah, untuk filsafat pendidikan, yaitu filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan yang belum atau tidak terjawab oleh cabang-cabang ilmu yang ada. Nah, keberadaan filsafat dalam dunia pendidikan ini sangat diperlukan untuk mencari hakikat sesuatu, berusaha mengaitkan hubungan sebab dan akibat, dan berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman kehidupan manusia yang mereka alami. Mungkin teman-teman sudah mengetahui kata filsafat ini diambil dari bahasa apa, namun mungkin saya akan menyampaikan sendiri. Nah, kata filsafat ini berasal dari kata philo yang artinya cinta dan sophos yang artinya ilmu, yang memiliki, kalau disambungkan, kata ini memiliki arti cinta terhadap ilmu. Namun, filsafat pendidikan bukanlah cinta ilmu pendidikan semata, melainkan bagaimana menciptakan cinta dan berusaha mendapatkan, memusatkan perhatian, dan menciptakan sikap positif terhadap pendidikan itu. Mungkin untuk filsafat pendidikan ini ada beberapa aliran yang digunakan di dunia pendidikan. Yang pertama yaitu aliran progresivisme. Aliran ini mengakui dan berusaha mengembangkan asas progresivisme dalam semua realita kehidupan. Agar manfaatnya yaitu agar manusia bisa survive menghadapi semua tantangan hidup yang dialaminya. Kemudian, aliran progresivisme ini disebut juga ada 3 nama lain. Yang pertama yaitu instrumentalisme. Jadi progresivisme ini ada nama lain, yaitu yang pertama instrumentalisme. Kenapa disebut instrumentalisme? Karena aliran ini beranggapan bahwa kemampuan intelijensi manusia sebagai alat untuk hidup, untuk kesejahteraan, dan untuk mengembangkan kepribadian manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu progresivisme dinamakan juga eksperimentalisme, yaitu aliran ini menyadari dan mempraktikkan asas eksperimentalisme untuk menguji kebenaran suatu teori. Jadi apa yang dia ketahui maka dia melakukan pengujian untuk mengetahui benar atau tidaknya.
Dan yang ketiga yaitu dinamakan juga environmentalisme. Kenapa dinamakan itu? Karena aliran ini menganggap lingkungan hidup itu mempengaruhi pembinaan kepribadian manusia. Dalam pandangan pragmatisme juga ini diakui benar dan sesuai dengan realitas. Karena aliran progresivisme memiliki kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan yang meliputi ilmu hayat, bahwa manusia mengetahui semua masalah kehidupan, antropologi yaitu bahwa manusia mempunyai pengalaman pencipta budaya, dengan demikian dapat mencari hal baru. Yang ketiga yaitu meliputi psikologi, bahwa manusia akan berpikir tentang dirinya sendiri, lingkungan, pengalaman, sifat-sifat alam, dapat menguasai dan mengatur alam bahkan ya. Adapun tokoh-tokoh aliran ini antara lain ada William James, John Dewey, Hans Wegener, Ferdinand, dan George Santayana. Mungkin itu tokoh-tokoh progresivisme. Apabila ingin mengetahui lebih lanjut, bisa dicari artikel nama-nama tokoh tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu aliran esensialisme. Aliran ini merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan sejak peradaban umat manusia. Aliran ini muncul pada zaman Renaissance atau masa pencerahan yang ciri-cirinya berbeda dengan progresivisme. Aliran ini lebih fleksibel dan terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu, dan memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Nilai-nilai yang dapat memenuhi adalah yang berasal dari kebudayaan dan filsafat yang korelatif selama 4 abad ke belakang, sejak zaman Renaissance sebagai pangkal timbulnya pandangan-pandangan esensialisme awal. Nah, tokoh aliran ini yaitu diantaranya William C. Bagley, Thomas Briggs, Frederick Breed, dan Isaac Handel. Nah, esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia, yang muncul pada zaman Renaissance dengan awal peradaban umat manusia, yang dengan ciri-ciri utamanya itu berbeda dengan progresivisme. Perbedaan yang utamanya adalah memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas. Yang tadi disebutkan bahwa aliran ini fleksibel karena memang pendidikan ini dipenuhi dengan fleksibilitas, yang mana terbuka pada perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu tadi. Mungkin untuk selanjutnya yaitu ada aliran perennialisme. Ini aliran yang ketiga ya. Aliran ini memandang bahwa pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan sekarang. Nah, aliran ini memberikan sumbangan yang berpengaruh baik terhadap teori maupun praktik bagi masyarakat, bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang. Nah, dari pendapat ini diketahui bahwa aliran ini merupakan hasil pemikiran yang memberikan perennialisme berpendapat bahwa mencari dan menemukan arah tujuan yang jelas merupakan tugas yang utama dari filsafat. Nah, yang harus dari aliran ini digarisbawahi yaitu tugas yang utama dari filsafat yaitu menemukan arah tujuan yang jelas, khususnya pada filsafat pendidikan, karena aliran ini salah satu dari filsafat pendidikan. Nah, pendiri utama dari aliran filsafat ini yaitu
pasti teman-teman sudah mengetahui, yaitu Aristoteles. Kemudian didukung dan dilanjutkan oleh Thomas Aquinas yang menjadi pembaru utama di abad ke-13. Nah, Aristoteles dan Thomas Aquinas ini kemudian meletakkan dasar bagi filsafat ini, hingga pada pokoknya ajaran filsafat ini tidak berubah semenjak abad pertengahan. Kendati banyak yang bermunculan dan berjatuhan, rival-rival atau aliran-aliran baru filsafat ini, namun dia tetap berlanjut dari generasi ke generasi, dari tahun ke tahun, bahkan ratusan tahun sampai sekarang ya, dan tetap tumbuh dan berkembang. Nah, aliran perennialisme ini memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar penyusunan konsep filsafat dan pendidikan zaman sekarang. Ini bukan berarti nostalgia, bukan nostalgia, melainkan karena kepercayaan filsafat perennialisme ini, aliran ini bersumber pada dua filsafat kebudayaan. Yang pertama yaitu perennialisme teologis yang ada di bawah supremasi Gereja Katolik, khususnya menurut ajaran dan interpretasi Thomas Aquinas sebagai penemu aliran ini, dan perennialisme sekuler yang berpegang pada ide dan cipta filosofis Plato dan Aristoteles, penemu pertama aliran ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Ari Misbahul Munir. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ari Misbahul Munir. Baik, saya Ari Misbahul Munir. Saya akan membacakan materi 2 dari nomor 4 yang berjudul Aliran Rekonstruksionisme. Dalam filsafat pendidikan, rekonstruksionisme adalah sebuah aliran yang berupaya merubah tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercocok modern. Rekonstruksionisme sebagai aliran pendidik sejak awal sejarahnya tahun 1920, sebuah karya John Dewey yang berjudul Reconstruction in Philosophy yang digerakkan secara nyata oleh George Kuhn and Harold Rich di tahun 1930, ingin membangun masyarakat yang pantas dan adil. Beberapa tokoh dalam aliran ini, Caroline Piret, George Kuhn, dan Harold Rich. Aliran rekonstruksionisme pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu berawal dari kritis kebudayaan modern. Menurut Muhammad Nur Sam, kedua aliran tersebut memandang bahwa keadaan sekarang merupakan zaman yang mempunyai kebudayaan yang tergantung oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpangsiuran. Kelima, aliran eksistensialisme. Istilah eksistensialisme dikemukakan oleh ahli filsafat Jerman Martin Heidegger tahun 1889 sampai dengan 1976. Eksistensialisme adalah merupakan filsafat dan akar metodologinya berasal dari metode fonologi yang dikembangkan oleh Husserl tahun 1859 hingga 1938. Munculnya eksistensialisme berasal dari ahli filsafat Kierkegaard and Nietzsche. Kierkegaard, filsafat Jerman, mulai tahun 1813 sampai 1855, filsafatnya untuk menjawab pertanyaan, bagaimanakah aku menjadi seorang individu? Hal ini terjadi karena pada saat itu terjadi krisis eksistensial
atau manusia melupakan individualitasnya. Eksistensialisme merupakan filsafat yang secara khusus mendeskripsikan eksistensi dan pengalaman manusia dengan metodologi fenomenologi atau cara manusia berada. Eksistensialisme adalah suatu reaksi terhadap materialisme dan idealisme. Pendapat materialisme bahwa manusia adalah benda dunia. Manusia itu adalah materi. Manusia adalah sesuatu yang ada tanpa menjadi subjek. Pandangan manusia menurut idealisme adalah manusia hanya sebagai subjek atau hanya sebagai suatu kesadaran. Eksistensialisme berkeyakinan bahwa paparan manusia hanya berpangkalkan eksistensi, sehingga aliran eksistensialisme penuh dengan lukisan-lukisan yang konkret. B. Aliran-aliran filsafat pendidikan Islam. Kejadian tipologi filsafat pendidikan Islam yang berpijak pada pandangan filsuf Islam telah dimulai oleh Muhammad Jawad Ridla dalam bukunya yang berjudul 3 Aliran Utama Teori Pendidikan Islam atau Perspektif Sosiologis Filosofis. Menurutnya, setidaknya tipologi atau aliran utama dalam filsafat pendidikan Islam yaitu 1. Aliran religius konservatif atau al-muhafiz. 2. Aliran religius rasional atau al-dini al-aqlani. Dan 3. Aliran pragmatis instrumental atau al-jarai'i. Pertama, aliran religius konservatif atau al-muhafiz. Konservatif atau al-muhafiz umumnya didefinisikan kolot bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang telah berlaku. Istilah itulah yang disematkan oleh Muhammad Jawad Ridho untuk mengembangkan pemikiran Al-Ghazali, Nasiruddin At-Tusi, Ibnu Jama'ah, Ibnu Sahnun, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Al-Kabisi. Aliran Al-Muhafiz cenderung bersikap murni keagamaan. Aliran ini memaknai ilmu dengan pengertian sempit. Menurut Al-Tusi, ilmu yang utama hanyalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat sekarang, yang jelas akan membawa manfaat di akhir kelak. Para ahli dalam aliran ini memandang ilmu dengan batasan yang sempit, yaitu hanya mencakup ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat sekarang atau hidup di dunia ini, yang jelas-jelas akan membawa manfaat kelak di akhirat. Para pengajar harus mengawali belajarnya dengan mengkaji Al-Quran Al-Karim. Mereka berusaha menghafal Al-Quran dan menafsirkannya. Ulumul Quran merupakan induk semua ilmu. Lalu dilanjutkan dengan belajar hadis dan ulumul hadis, usul fikih, nahwu, dan shoroh. Para ulama yang termasuk dalam kategori aliran pemikiran pendidikan ini adalah Al-Ghazali, Jarnuzi, Nasiruddin Al-Tusi, Ibnu Jama'ah, Sahnun, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Khalaf atau Al-Habisi. Menurut aliran konservatif, ilmu dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Pertama, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu, yaitu ilmu tentang tata cara melakukan kewajiban yang sudah tiba saatnya, dan ilmu-ilmu tentang kewajiban-kewajiban agama, ulum al-faraid al-diniyah. Kedua, ilmu yang wajib kifayah untuk dipelajari, yaitu ilmu yang dibutuhkan demi tegaknya urusan kehidupan dunia, misalnya ilmu kedokteran yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan badan dan ilmu hitung. Al-Tusi, sebagaimana
dikutip Muhammad Jawad Ridho menganalogikan jenis ilmu yang pertama dengan makanan pokok, sedangkan jenis ilmu yang kedua dianalogikan sebagai obat yang hanya diamalkan sewaktu terpaksa. Selain dua jenis ilmu itu, ada pula ilmu yang hukum mempelajarinya termasuk fadilah, keutamaan anjuran, seperti mempelajari tentang detailnya ilmu hitung dan ilmu kedokteran. Terkait dengan ini, maka ilmu dapat dipilih menjadi terpuji dan ilmu yang tercela. Al-Ghazali membagi ilmu-ilmu alat dan ilmu-ilmu komplementer, termasuk di dalamnya filsafat, menjadi 4 bidang. Pertama, ilmu ukur dan ilmu hitung. Disiplin ilmu ini boleh dipelajari dan dilarang apabila membayangkan bagi yang mempelajarinya karena dapat mengantarkan pada ilmu tercela. Kedua, ilmu mantik atau logika, yaitu ilmu yang berkaitan dengan dalil, argumentasi, dan syarat-syaratnya. Ketiga, ilmu ketuhanan atau teologis, kealaman, yaitu ilmu yang berisi tentang kajian eksistensi Tuhan. Keempat, ilmu kealaman. Sebagai ilmu ini dianggap bertentangan dengan syara agama dan kebenaran. Sebagian lainnya mengkaji tentang anatomi tubuh, rincian organ pada perubahannya. Kalau kita perhatikan, maka pemikiran aliran konservatif mengarah pada konsep hierarki nilai yang menstrukturkan ragam jenis ilmu secara vertikal sesuai dengan penilaian mereka tentang keutamaan masing-masing ilmu. Tokoh utama dalam aliran ini adalah Al-Ghazali. Baik, mungkin sekian dari pemateri 2, lanjut ke pemateri 3. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alma Kholidah Mumtaz. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat dalam pendidikan Islam. Nah, baiklah. Tadi yang pertama sudah. Yang kedua yaitu ada aliran religius rasional atau ad-dini al-aqlani. Nah, tokoh-tokoh aliran ini adalah Ikhwanus Safa, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawayh. Nah, menurut Ikhwanus Safa, yang dimaksud dengan ilmu adalah gambaran tentang sesuatu yang diketahui pada benak orang yang mengetahui. Nah, proses pengajaran adalah usaha transformatif terhadap kesiapan ajar agar benar-benar menjadi real. Atau dengan kata lain, upaya transformatif terhadap jiwa pelajar yang semulanya berilmu secara potensial agar menjadi berilmu secara real aktual. Nah, dengan demikian, inti proses pendidikan adalah pada kiat transformasi potensi-potensi manusia agar menjadi kemampuan psikomotorik. Nah, Ikhwanus Safa berpendapat akal sempurna mengemanasikan keutamaan-keutamaan pada jiwa, dan dengan emanasi ini eternalitas akal menjadi penyebab keberadaan jiwa. Nah, kesempurnaan akal menjadi penyebab keabadian jiwa dan sublimasi akal menjadi penyebab kesempurnaan jiwa. Nah, pandangan dualisme jiwa akal Ikhwan ini merupakan bukti dari pengaruh pemikiran Pluto. Nah, menurut Ikhwan, jiwa berada pada posisi tengah antara dunia fisik material dan dunia akal. Nah, hal ini yang menjadikan pengetahuan manusia menempuh laju atau linear progresif melalui dengan 3 cara, yaitu dengan jalan indera, dengan jalan burhan, dan dengan perenungan rasional. Kemudian, aliran ini mempunyai perbedaan dengan yang pertama pada saat membahas persoalan pendidikan. Nah, karena cenderung bersikap rasionalis filosofis. Nah, kecenderungan ini menjadi jalan masuk bagi pemerhati yang ingin mengkaji strategi atau program pendidikannya. Kecenderungan rasionalis filosofis secara eksplisit terungkap dalam rumusan mereka tentang ilmu dan belajar yang jauh berbeda
dengan rumusan aliran tradisional tekstualis. Nah, dengan kata lain, pendidikan Islam dalam pendekatan religius rasional adalah pendidikan yang menyangkut antara jasmani dan rohani sebagai sebuah proses pembinaan dan bimbingan yang dijalankan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik gitu ya, dengan memadukan zikir, fikir, amal soleh sehingga terbentuknya manusia yang insan kamil. Nah, yaitu manusia yang cerdas intelektual, emosional, moral, dan religius spiritual. Pendidikan seperti ini perlu karena dalam fakta sejarah menunjukkan peradaban Islam yang demikian dahsyatnya terjadi ketika agama ini memposisikan pendidikan Islam dengan sangat percaya diri, bersikap terbuka terhadap sains dan filsafat, serta membiarkan para pemikirnya mencerna warisan para cendekiawan terdahulu sehingga mampu melakukan eksplorasi berbagai gagasan baru tanpa merasa takut sedikit pun keimanan mereka terancam gitu ya, karena semangat tauhid yang menjadi motifnya. Nah, kemudian Ikhwan juga membagi ragam disiplin ilmu itu menjadi 3 diantaranya, yaitu ilmu-ilmu syar'iyah, yaitu ilmu keagamaan, kemudian ilmu-ilmu filsafat, dan ilmu-ilmu riyadiyat atau ilmu matematika. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin yang terakhir, yaitu mengenai aliran pragmatis instrumental atau Az-Zara'i. Nah, tokoh utama aliran ini adalah Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun ini lebih banyak bersifat pragmatis dan lebih berorientasi pada dataran aplikatif praktis. Nah, dia mengaplikasikan ilmu pengetahuan berdasarkan tujuan fungsionalnya, bukan berdasarkan nilai substansialnya semata. Nah, menurut Ibnu Khaldun, ilmu pengetahuan dan pembelajaran adalah dai atau pembawaan manusia karena adanya kesanggupan berpikir. Nah, pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi untuk mendapatkan keahlian duniawi dan ukhrawi. Jadi keduanya itu harus saling memberikan keuntungan gitu ya. Karena baginya pendidikan adalah jalan untuk memperoleh rezeki. Nah, aliran pragmatis yang digulirkan Ibnu Khaldun ini merupakan wacana baru dalam pemikiran pendidikan Islam. Nah, apabila kalangan konservatif mempersempit ruang lingkup sekuler di hadapan rasionalitas Islam gitu ya, dan menggantikannya secara kaku dengan pemikiran atau warisan salaf, sedangkan kalangan rasionalis dalam sistem pendidikan ini berpikiran idealistik sehingga memasukkan semua disiplin keilmuan yang dianggap substantif bernilai. Nah, maka Ibnu Khaldun mengakomodir ragam jenis keilmuan yang nyata terkait dengan kebutuhan langsung manusia. Nah, baik berupa kebutuhan spiritual rohaniah maupun kebutuhan material jasmaniah. Nah, di sini Ibnu Khaldun mengklasifikasikan ilmu pengetahuan berdasarkan tujuan fungsionalnya, yaitu yang pertama ada ilmu-ilmu yang bernilai intrinsik, misalnya itu ilmu-ilmu keagamaan, ontologi, dan teologi. Kemudian yang kedua yaitu ilmu-ilmu yang bernilai ekstrinsik, instrumental. Bagi ilmu intrinsik misalnya kebahasa Araban, bagi ilmu syar'i, dan logika bagi ilmu filsafat. Alhamdulillah, materi dari awal sampai akhir telah dijelaskan. Nah, di sini saya akan menyimpulkan bahwasannya aliran filsafat pendidikan itu ada 5. Yang pertama ada aliran progresivisme, kemudian ada aliran esensialisme, kemudian yang ketiga ada aliran perennialisme, kemudian yang keempat ada aliran rekonstruksionisme, yang terakhir ada aliran eksistensialisme. Nah, kemudian
aliran utama dalam filsafat pendidikan Islam juga itu ada 3. Yang pertama yaitu ada aliran konservatif, kemudian yang kedua ada aliran religius rasional, dan yang terakhir ada aliran pragmatis. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.